itu akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 pada lampiran paling terakhir. Jadi mekanisme umumnya seperti ini nih, mencoba saya terangkan secara umum. Jadi pada tanggal 15 Juni 2020 seluruh pendaftar atau seluruh calon peserta didik yang hendak mendaftar ke SMP itu nanti melakukan registrasi akun ke website yang sudah dijelaskan atau diterangkan, dicantumkan di dalam juknis, yaitu ppdb-smpn.nganyukap.go.id. Setelah melakukan registrasi akun, akan mendapatkan username dan password. Nah, itu nanti calon peserta didik harus melakukan login dengan akun yang tadi sudah dibuat. Di dalam login tersebut Bapak Ibu, nanti pendaftar perlu melakukan upload berkas utama dan mengisi identitas siswa pada tanggal yang 15 Juni sampai dengan 6 Juli. Berkas utamanya mungkin di juknis juga sudah ada, namun kami hanya stressing saja di sini. Antara lain berkasnya adalah kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan maupun desa. Kemudian yang kedua itu adalah akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh desa maupun kelurahan. Yang ketiga yaitu surat keterangan lulus. Dan yang keempat adalah surat pernyataan titik domisili, titik koordinat domisili. Nanti contohnya bisa dibersami di halaman yang paling belakang juknis, itu ada contohnya. Nah, ini pada tanggal 15 sampai dengan 6 Juli itu pendaftar wajib melakukan registrasi ini, mengupload berkas-berkas ini plus mengisi identitas siswa. Kemudian setelah rampung, nanti ketika sesi pendaftaran secara berjenjang jadwalnya akan dibuka. Nanti calon peserta didik atau pendaftar hanya tinggal mengupload berkas khusus saja sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih. Jadi semisal saya jelaskan nih, jalur prestasi tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020. Di jalur prestasi ini cukup berbeda Bapak Ibu dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena di jalur prestasi tahun ini kita tidak mengenal penambahan scoring. Kalau yang tahun lalu dihitung dengan scoring nilai UN ditambah dengan sertifikat penghargaan. Namun di tahun ini kami berupaya untuk menghargai dua prestasi tersebut, baik dari sisi akademis maupun non-akademis. Jadi nanti siswa diberi keleluasaan penuh untuk memilih jalur prestasi mana yang dikehendaki. Jadi bisa memilih jalur prestasi melalui nilai mapel, nilai 4 mapel. Rata-rata nilai 4 mapel dari SKL. Antara lain mapelnya yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, PPKN, dan IPA. Itu nanti calon peserta didik atau pendaftar wajib menginput keempat nilai tersebut. Dan secara otomatis dari aplikasi akan menghitung akumulasi dan ratanya. Namun ada ketentuannya Bapak Ibu, untuk kriteria minimal melalui jalur prestasi dengan kategori nilai mapel itu minimal 75 nilainya. Jadi kalau nanti ternyata pendaftar menginput nilai dan di aplikasi langsung muncul ratanya 65, itu otomatis tidak bisa melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi tersebut. Kemudian yang kedua, melalui kategori jalur prestasi perlombaan.
perlombaan itu nanti yang diupload atau diunggah adalah piagam penghargaan satu file saja. Jadi misalnya peserta didik memiliki prestasi tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau tingkat nasional. Bagaimana ketika pendaftar memiliki ketiga sertifikat penghargaan tersebut? Dipilih salah satu sertifikat penghargaan dengan scoring yang paling tinggi. Kalau di Juknis yang paling tinggi tetap scoring dengan piagam yang tingkat nasional ya, kalau nggak salah. Ya, tingkat nasional yang paling tinggi. Jadi minimal tingkat kabupaten yang bisa diajukan untuk pengajuan jalur prestasi, jalur perlombaan ya Bapak Ibu. Jadi kecamatan tidak masuk dalam scoring. Kemudian yang kedua, sesi pendaftaran dibuka di jalur afirmasi itu tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 28 Juni 2020. Itu nanti Bapak Ibu tinggal mengupload berkas SKTM, surat keterangan tidak mampu, dilampiri dengan salah satu kartu bantuan dari pemerintah pusat. Bapak Ibu, sebelum lanjut, Bapak Ibu atau yang bersangkutan pendaftarannya upload? Peserta, calon peserta didik. Berarti Bapak Ibu. Yang mana? Berarti yang upload tuh peserta didik, bukan Bapak Ibu. Oh, jadi begini, kalau nanti yang mekanisme mengupload itu terserah saja. Kalau memang peserta didik bisa mengupload secara mandiri, itu ya diperbolehkan. Orang tua yang mendaftarkan melalui online juga tidak apa-apa. Kalau orang tua dan siswa tidak mempunyai kompetensi secara IT untuk melakukan pendaftaran secara online, bisa menghubungi admin sekolah dia berasal. Nggih, seperti itu nggih. Jadi nanti untuk admin SMP bisa fokus dan konsentrasi pada verifikasi berkas calon peserta didik. Sampun, kula lanjut dulu nggih. Nggih, tadi jalur afirmasi itu berkas yang diupload adalah surat keterangan tidak mampu. Ini wajib dimiliki oleh pendaftar, ditambahkan salah satu kartu bantuan dari pemerintah pusat. Bisa kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sehat atau kartu yang dikeluarkan dari program PKH. Ya. Atau yang terakhir, ketika kartu tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pendaftar, bisa meminta surat rekomendasi dari Dinas Sosial dengan berdasar pada data terpadu kesejahteraan sosial. Itu adalah alternatif paling terakhir ketika kartu tersebut tidak dimiliki. Atau ada opsi kemarin sempat ditambahkan oleh Bapak Kasih Kurikulum bahwasannya ketika pendaftar tidak memiliki kartu Indonesia Pintar atau hilang dan dia tercatat sebagai penerima program Indonesia Pintar, nanti bisa menghubungi pihak dinas untuk meminta salinan atau fotokopi yang dilegalisir. Karena di situ sudah jelas dan clear penerima PIP-nya, nanti itu bisa dijadikan dasar atau bukti upload berkas melalui melalui pendaftaran jalur afirmasi. Kalau tidak punya kartu Indonesia Pintar tapi dia sebetulnya ikut atau masuk, misalnya KIP-nya hilang, seperti itu. Jadi nanti bisa minta bantuan ke Dinas Pendidikan. Kalau PKH, kalau kita bertanya ke desa, PKH, terus KKS itu ke desa atau ke dinas sosial? Jadi diupayakan itu KIP punya dulu Bapak. Kalau KIP-nya memang tidak punya, baru KIS. Kalau tidak punya lagi, baru PKH. Kalau nggak punya lagi, baru DTKS atau SK penerimaan PIP. Jadi urutannya begitu. Ya betul kan? Yeah. Kalau PIP tadi misalkan hilang, itu bisa konfirmasi ke dinas. Yeah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau PKH, KKS itu dia punya salah
kartu tadi bilang konfirmasinya ke dinas sosial atau desa? Biasanya kalau kartu itu yang mengeluarkan langsung dari dinasnya, nggih. Itu nanti, ya itu begini saja. Secara regulasi kemarin yang dibijaki untuk ketika kartunya itu hilang dan bukti upload apa yang bisa dibantu untuk memfasilitasi jalur afirmasi hanya SK penerimaan PIP itu tadi. Tapi apabila ini tadi masukan PKH ataupun KIS tadi ternyata hilang, itu nanti bukti upload apa yang misalnya perlu dilampirkan, itu saya perlu konsultasikan nanti dengan pimpinan, nggih. Seperti itu. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa diinformasikan via WA atau grup di SMP ya nanti, nggih. Jalur perpindahan orang tua itu pendaftarannya dibuka mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020. Kemudian berkas yang harus diupload pada jalur ini itu adalah surat tugas orang tua atau surat mutasi orang tua wali yang melakukan perpindahan. Dan pada jalur ini diperkenankan untuk merekrut atau mengambil calon peserta didik dari anak kandung guru atau tenaga kependidikan yang bekerja di lembaga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya guru PNS itu nanti bisa menggunakan surat tugas yang ditapak asto oleh Bapak Kadin. Tapi kalau untuk yang non ASN itu nanti bisa menggunakan surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala sekolah di masing-masing lembaga. Kemudian yang keempat itu adalah jalur zonasi tertanggal 3 Juli sampai dengan 6 Juli tahun 2020. Di jalur zonasi ini nanti Bapak Ibu tidak perlu melakukan upload berkas apapun, karena untuk meranking atau menilai pada jalur zonasi ini nanti sudah terrepresentasi berkasnya melalui proses registrasi yang di awal tadi. Kan tadi di awal sudah ada surat pernyataan titik domisili, itu tadi yang diupload. Jadi di jalur zonasi, khusus di jalur ini hanya mengklik tombol sekolah tujuan saja pada sesi pendaftaran. Kalau pada 3 jalur sebelumnya itu nanti ada upload berkas-berkas khusus yang tadi kami jelaskan, ditambah dengan mengklik sekolah tujuan. Pada jalur zonasi hanya mengklik sekolah tujuan saja, tidak perlu upload berkas apapun. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan seleksi Bapak Ibu, ini tanggalnya juga berjenjang mulai tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli 2020. Itu mulai dari jalur prestasi, afirmasi, perpindahan dan jalur zonasi. Perlu kami jelaskan Bapak Ibu bahwa seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi dari Kemendikbud maupun Domlak yang sudah ditetapkan, itu nanti ada urutan yang wajib Bapak Ibu laksanakan. Jadi tidak boleh mencolot-mencolot. Yang pertama seleksinya itu perlu mersani jarak terlebih dahulu. Apabila nanti jaraknya sama, indikator kedua yang digunakan adalah usia. Kalau usianya sama, indikator yang digunakan untuk meranking adalah waktu pendaftaran. Ini adalah alternatif yang paling terakhir. Jadi nanti tidak diperkenankan langsung menyeleksi pada indikator waktu pendaftaran. Itu tidak boleh. Jadi urutannya tetap harus dipenuhi. Yang pertama jarak, yang kedua usia, yang ketiga adalah waktu pendaftaran. Namun cukup berbeda Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti melakukan seleksi pada jalur prestasi.
Karena di jalur prestasi ini ada pengkhususan. Yang pertama, proses seleksinya adalah dengan memperhatikan ranking pada mapel yang tadi sudah di input atau nanti dipersani di SKL-nya calon peserta didik. Mapel yang menjadi pertimbangan pertama yaitu matematika. Pertama itu adalah matematika. Ketika nilai matematika sama, nanti mersani nilai IPA. Nilai IPA sama, nanti mersani nilai PPKM. Nilai PPKM sama, terakhir mersani nilai bahasa Indonesia. Tapi bagaimana ketika keempat nilai mapel ini nanti sama? Kembali kepada pasal 3 indikator tadi. Jarak, usia, dan waktu pendaftaran. Nanti insya Allah aplikasi sangat memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan proses seleksi karena nanti sudah terrecord secara otomatis di aplikasi itu jarak, usia juga sudah sampai pada hari, tahun, bulan, hari. Kemudian untuk waktu pendaftaran juga mulai dari hari, jam, menit, dan detik. Jadi insya Allah tidak ada satuan yang sama ketika kita sudah mengambil alternatif indikator seleksi yang paling terakhir yaitu waktu pendaftaran. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasannya PPDB pada tahun 2020 ini tidak mengenal zonasi pembagian wilayah. Tidak ada zonasi per kecamatan seperti yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita hanya mengenal satu zonasi, yaitu zona Kabupaten Nganjuk. Zonanya zona Kabupaten Nganjuk. Dan zona luar Kabupaten Nganjuk itu adalah kabupaten kota yang menjadi perbatasan dari Kabupaten Nganjuk. Antara lain Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Bojonegoro. Nah, bagaimana dengan calon peserta didik atau pendaftar yang berasal dari perbatasan Kabupaten Nganjuk? Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Itu nanti mendaftar di lembaga Bapak Ibu, monggo. Cuman yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu, di dalam Domlak itu ada pasal yang perlu diketahui bersama, bahwa lembaga boleh menerima calon peserta didik atau pendaftar yang berasal dari luar zona Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan pagu sekolah masih ada. Dan tetap memprioritaskan calon peserta didik atau pendaftar dari zona Kabupaten Nganjuk. Jadi apabila nanti prakteknya di lapangan, ketika siswa pendaftar itu dari zona Kabupaten Nganjuk sudah tidak ada, dan yang alternatif terakhir adalah calon peserta didik dari perbatasan, itu bisa diterima. Tapi ketika nanti kuotanya sampai terakhir itu hanya dipenuhi oleh peserta didik dari zona Kabupaten Nganjuk, yaitu yang diterima, perbatasannya otomatis ditolak meskipun dia jaraknya paling dekat. Jadi nanti kalau misalnya calon peserta didik dari zona Kabupaten Nganjuk jaraknya lebih jauh dari yang perbatasan, yang menang tetap calon peserta didik yang jaraknya jauh karena dia berada di zona Kabupaten Nganjuk. Itu yang Nggih. yang dari perbatasan itu. Nggih. Misalkan daftar awal gitu ya. Apakah dari sistem nanti memilah sendiri atau kalau daftar awal berarti kan belum terpenuhi kuota. Apakah itu nanti dari sistem sudah memilah sendiri atau bagaimana? Nggih, kalau dari sistem nanti tidak terpilah. Ya pokoknya siswa mendaftar ya otomatis masuk. Cuman proses seleksinya nanti itu kan tetap nanti didasarkan pada jarak itu tadi. Nggih. Cuman
Begini, aplikasi itu hanya memunculkan data. Pemahamannya perlu ditegaskan di sini. Aplikasi hanya memunculkan data, tapi penetapan peserta didik itu secara otoritas menjadi kewenangan mutlak dari sekolah. Maksud saya, kalau ketua itu berbatasan dengan Jepang ya. Nah itu nanti misalkan kuota belum terpenuhi karena daftar awal ya. Itu dari Kabupaten Jombang. Apakah itu nanti dengan data yang Kabupaten Jombang itu secara otomatis sistem sudah memilah sendiri atau pihak sekolah yang harus meneliti data? Mas Wawan, tolong dibantu menjawab. Secara jadi juga bisa terjadi kesalahan dari pihak sekolah. Untuk aplikasi sendiri kita masih belum bisa mendeteksi itu dari luar kabupaten atau dalam kabupaten. Jadi nanti admin SMP yang betul-betul melihat datanya berdasarkan dengan uploadan berkas, yaitu KK, seperti itu. Nah, coba ini masukan. Jadi masukan satu, bagaimana kalau KK dapat PKH, KKS itu hilang, konfirmasinya kemana? Masukan kedua, sistem ini masih ada panjang. Nanti programmernya tolong itu bisa disesuaikan mungkin program bagaimana. Kalau di situ menunjukkan kabupaten, dia diletakkan di bawah sendiri atau bagaimana? Kan bisa itu. Logikanya bisa logikanya. Karena secara manusiawi ini harus ekstra. Karena kalau cuma satu misek gitu kan bisa terlewati. Iya betul. Nah, nanti yang susahnya apa? Susahnya berbondong-bondong ke sekolah apa? Demo. Untuk sementara masukannya bagus sekali. Nanti kita tampung dulu, kita koordinasikan dengan dinasnya. Kan waktunya masih panjang. Nyun sewu, tapi informasi saja. Waktu masih panjang tahun selanjutnya. Jadi aplikasi yang ada saat ini itu nanti mengakomodir yang sudah ada, dan kami merevisi dari kebijakan yang memang barusan tadi itu dikeluarkan oleh pimpinan itu. Karena di minggu depan tanggal 9 kami harus sudah melakukan trial aplikasi itu serentak untuk 40 SD dan 54 SMP beserta dengan calon peserta didiknya untuk mengetahui kekuatan server. Nah, di minggu-minggu depan itu nanti adalah titik kritis di mana kami dari tim aplikasi perlu pembenahan dan koordinasi dengan Kominfo karena servernya berada di sana. Nah, setelah itu mekanisme PPDB online tanggal 15 kan akan dibuka. Jadi tahapannya memang sebetulnya sudah panjang Bapak, tapi masukan dari penjenengan tadi tetap saya tampung, tapi dari tim aplikasi itu sepertinya untuk melakukan revisi. Soalnya tadi yang pertama saja masukannya sudah banyak sekali. Belum kami sempat koordinasikan dengan pimpinan, sempat komunikasi awal, tapi tetap pada keputusan di mana aplikasi menggunakan yang sekarang kecuali yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi mungkin nanti apabila tidak bisa dipenuhi di aplikasi yang saat ini itu akan menjadi masukan kami di upgrading tahun selanjutnya. Seperti itu nggih Pak nggih, karena memang betul ini waktunya sudah mepet sebetulnya. Kalau untuk yang mendaftar mungkin masih 2 mingguan, tapi kami yang dari tim itu butuh waktu yang cukup lama untuk pembenahan, koordinasi lagi. Belum digunakan saja untuk informasi penjenengan, server saja sudah down bolak-balik ini. Ini tasik saja di awal itu server sudah tidak bisa digunakan karena kita terkoneksi secara langsung dengan Kominfo. Ini baru informasi awal. Bagaimana nanti ketika sudah pelaksanaan tanggal 15? Kami tidak bisa membayangkan ketika ada error di dalamnya. Kalau waktu kami habis dengan bolak-balik melakukan revisi aplikasi, itu kan akan mensulitkan kami yang di tim teknisnya.
Ngoten nggih Bapak nggih. Jadi bisa dipahami bersama, kita menggunakan aplikasi yang ada dulu, nanti untuk tahun selanjutnya kita lakukan perbaikan dengan memprioritaskan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, Pak. Nggih, siap. Sehubungan monggo. dengan tadi itu mumpung ada hubungannya, sekalian nanti ada pengetahuan yang apa namanya sedikit pasti terkait dengan di luar zona itu. Kalau di luar Kabupaten Nganjuk kan jelas di luar zona. Nah itu satu. Itu untuk di luar zona itu masuk ke zona Nganjuk atau masuk di WDP kita ini, itu berarti kan menggunakan satu-satunya jalan kan dengan jalur prestasi. Saya yakin untuk jalur afirmasi itu nggak akan bisa, apalagi ke zonasi. Pasti kalah dengan yang di Nganjuk, walaupun jaraknya dekat. Apakah betul begitu? Itu pengertian yang harus kita pahami dulu. Soalnya begini, kalau Kertosono itu kan mepet dengan Braan, nah itu sudah Jombang. Kemudian di Baron itu dekat dengan Braan daripada di Baron. Nah itu kalau kita terapkan murni untuk jalur apa namanya lintas udara itu jelas kalah ya di Baron. Tetapi kalau kita terapkan dengan zona awal tadi bahwa di luar Kabupaten Nganjuk adalah di luar zona, berarti otomatis harusnya itu kalah yang dipakai jalur udara tadi atau titik koordinat tadi, mestinya ini menurut pemahaman saya ini. Nah itu benar apa enggak? Makanya nanti itu tolong di apa namanya di istilahnya dipecahkan sehingga saya dapat pengetahuan pasti. Yang kedua seperti tadi itu ya, itu kalau oke langsung jalur prestasi itu karena di luar zona, itu pengertian saya. Itu kalau berbondong-bondong ataupun berapa banyak yang belum terpenuhi jalur prestasi, siapapun kan bisa, karena zonanya ada seluruh Indonesia. Setelah jalur zonasi Kabupaten Nganjuk itu ya, itu yang prestasi kan bisa seluruh Indonesia. Jadi siapapun sebelum terpenuhi kan boleh masuk. Nah itu menurut saya itu adalah tantangan daripada sekolah. Kalau ada yang demo berarti kesembronoan daripada tim sekolah. Risiko sekolah. Makanya itu tugas sekolah membentuk tim sedemikian hingga verifikasinya itu sedetail mungkin atau tidak ada rancangan apapun sehingga kita bertindak tidak benar. Nah, tentu saya. Oke, terima kasih menanggapi pernyataan dari Bapak bahwasannya ketika kita merujuk pada juknis yang sudah ditetapkan itu di halaman 12.12 calon peserta didik yang berada di luar wilayah Kabupaten Nganjuk atau luar zona itu diperbolehkan melakukan pendaftaran di sekolah terdekat pada zona Kabupaten Nganjuk melalui jalur prestasi, afirmasi, perpindahan, dan zonasi. Jadi keempat jalur ini dimungkinkan untuk bisa dimasuki oleh pendaftar yang berada di luar zona Kabupaten Nganjuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi yang sudah kami jelaskan, bahwasannya luar zona Kabupaten Nganjuk itu hanya dibatasi oleh 4 kabupaten yang menjadi perbatasan, Bapak. Jadi tidak seluruh Indonesia. Perbatasannya tadi sudah dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Kediri. Surabaya gak oleh. Nggih. Terus gini saya gini Bu. Saya. Ya jalur afirmasi itu penuh. Nggih. Kan nggak mungkin di perbatasan itu masuk. Nah itu kemudian yang perpindahan orang tua itu kan sedikit. Nah itu ya 5%. Mungkin itu juga sudah penuh mungkin kemungkinan. Nah itu kan bisa saja jalur prestasi. Begitu menurut saya. Nah, yang saya tanyakan tadi saya khawatirkan tadi Kertosono itu perbatasan itu kalau jalur titik koordinat itu kan cuma melangkah apa sungai itu. Nah, itu kan cuma berapa gitu sebenarnya. Nah, itu otomatis kalau dibanding Baron ke Kertosono kan kalah. Nah, itu bagaimana menyikapi itu gitu loh. Kalau menurut pengertian saya, itu kan utamanya itu jalur
zonanya kan Nganjuk, berarti yang Nganjuk diutamakan. Iya, betul. Nah, kemudian yang perbatasan itu kan generasi kedua. Iya. Generasi kedua setelah itu. Jadi Iya. kalau misalkan walaupun di secara koordinat titik itu adalah menang, tapi kita yang penting kan adalah daerah. Prioritas. Iya, Iya. betul. Nah, itu tugasnya verifikasi, seorang verifikasi dari satu sekolah kan maksud saya begitu. Iya. Apa benar begitu atau tidak? Ya, betul Bapak. Tadi sesuai dengan penjelasan saya yang pertama, bahwa calon peserta didik yang dari perbatasan itu boleh melakukan pendaftaran atau sekolah melakukan penerimaan peserta didik baru dan penetapannya ketika pagunya masih ada. Tapi kita tetap memprioritaskan pendaftar atau calon peserta didik di intern zona Kabupaten Nganjuk. Jadi itu dulu, dilihat dulu. Kalau memang yang dari zona Kabupaten Nganjuk sudah tidak ada, baru kita menerima dari perbatasan. Nggih, betul. Pengertiannya penjenengan tidak salah, Bapak. Betul, seperti itu. Nggih. Mungkin ada yang lain, nggih? Monggo. Seleksinya serentak ketiga jalur itu atau satu jalur? Gimana, Pak? Tidak punya. Untuk seleksi, Nggih. seleksinya ibaratnya bersamaan gitu. Oh, nggih. Panjenengan Persani di lampiran yang terakhir di jadwal itu, seleksi itu diselesaikan setiap jalur. Seleksi diselesaikan di setiap jalur secara berjenjang. Mulai jalur prestasi selesai, nanti di tahap kedua baru jalur afirmasi. Kemudian selesai, baru jalur perpindahan. Terakhir selesai di jalur zonasi. Gitu. Umpama ada anak pada saat seleksi itu dia nggak diterima, itu bisa gimana? Pindah atau gimana? Iya, bisa selama admin sekolahnya sudah melakukan penolakan atau ditolak atau cabut berkas, itu bisa pindah ke sekolah lain. Karena dalam Tetap pendaftaran. iya, tetap dengan mekanisme PPDB online. Setelah Jadi tahapannya nanti itu beruntun ya Bapak Ibu. Pertama itu dari aplikasi akan dibuka itu jalur prestasi. Jadi ketika jalur di bawahnya itu juga tidak akan mungkin dibuka. Jadi setelah jalur prestasi rampung sampai proses sampai proses pengumuman selesai, nanti jalur berikutnya baru dibuka. Jadi peserta yang ditolak di jalur prestasi itu bisa pindah ke jalur yang lain setelah ditolak dari sekolah atau melakukan cabut berkas. kalau yang terakhir kan zonasi itu, kalau ditolak Kalau zonasi atau ditolak ini masih butuh kebijakan ya Bapak. Nanti mungkin wacana, ini hanya wacana saja, belum mendapat keputusan dari Bapak Kepala Dinas, itu bisa dibuka mekanisme PPDB luring atau offline, atau mungkin nanti dibuka sesi pendaftaran tahap 2 melalui PPDB secara online. Itu informasinya, tapi hanya khusus jalur zonasi saja nanti yang dibuka. Ini tapi masih wacana. Saya hanya memberikan informasi, belum bisa berbicara bahwa ini adalah keputusan seperti itu. Tapi selama ini praktek yang ada di aplikasi, kami sudah berupaya supaya nanti tidak ada kelebihan kuota yang sampai menimbulkan masalah, sehingga di zonasi sudah clear nanti. Tapi ketika kemungkinan atau masalah-masalah itu muncul, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin 2 wacana itu menjadi pertimbangan. Nggih, tapi belum keputusan nggih Bapak nggih, nanti menunggu informasi lebih lanjut melalui surat edaran resmi atau melalui grup WA. Seperti itu. Nggih. Mungkin ada yang lain? Nggih, monggo Pak. tadi dikatakan jalur prestasi kalau tidak diterima di sekolah itu bisa mendaftar di sekolah lain atau di satu sekolah itu bisa jalur. Bisa. Pindah jalur. Bisa. Ya, pindah jalur satu sekolah. Sekolahan. Kalau tadi kan dikatakan sekolah lain. Jadi ya tadi Kalau di aplikasi tidak mengunci ya Mas, jadi tetap bisa. Nggih. Bisa. Iya. ya Selama masa pendaftaran jalurnya masih dibuka, monggo untuk melakukan pendaftaran di sekolah yang sama dengan jalur pendaftaran sebelumnya. nanti kalau jalur prestasi dia ditolak, apakah nanti jalur yang pilih jalur berikutnya itu registrasi lagi atau cukup
1 kali registrasi di seluruh apa ini kabupaten Nganjuk. Kalau registrasi hanya 1 kali Pak, nanti tinggal mengupload berkas khusus sama memilih sekolah tujuan ya Mas Wawan, seperti itu. Misalkan dia di sekolah A, waktu pendaftaran 2 bis tapi dicabut. Nggih. Terus pindah di sekolah B, Di jalur yang sama. di jalur yang sama. Di jalur misalnya dibuka jalur prestasi, belum selesai waktu pendaftaran dia sudah cabut berkas. Sudah zonasi. Oh, zonasi. Nah, itu waktu pendaftaran belum selesai, Nggih. dia mungkin terbawa oleh kemana Pindah. Itu. Nggih. Itu apakah registrasinya cukup sekali atau di sana nanti di sekolah yang baru itu registrasi lagi? Tidak, registrasi cukup 1 kali. Oke. Ada yang lain? Ya dilanjut. Nggih. Karena belum baca sama sekali, minta maaf itu terkait untuk pencabutan berkas. Tadi kan sekalian jadi alurnya jelas. Itu untuk misalkan pada jalur pembukaan pertama pada jalur prestasi. Misalkan itu kalah bersaing atau ditolak di SMP 1 Kertosono misalkan aja. Berarti kan langsung itu di saat itu juga. Kenapa tahunnya tolak misalkan hari terakhir kata saya. Berarti langsung cabut berkas. Cabut berkasnya itu via online atau cukup ke admin atau Dibatalkan anak sendiri. pembatalan itu ya. Nah, kemudian daftar ke misalkan SMP 4 Kertosono misalkan jalur prestasi. Itu tidak perlu upload berkas atau upload berkas lagi dengan ketentuan awal seperti awal tadi. Terima kasih. Oke. Berkaitan dengan cabut berkas Bapak Ibu, ini kemarin juga sudah kami informasikan dan koordinasikan dengan Bapak Ibu KS SMP bahwa nanti ada admin khusus untuk cabut berkas. Jadi di sekolah itu ada 2 admin, yang pertama adalah admin verifikator dan yang kedua adalah admin cabut berkas. Dan itu nanti otomatis di aplikasi akan muncul kontak personnya. Dan calon peserta didik atau pendaftar ketika ingin melakukan cabut berkas itu tinggal menghubungi kontak person yang sudah muncul di aplikasi. Jadi mungkin melampirkan nomor pendaftaran, nama, itu nanti langsung ditindaklanjuti oleh admin cabut berkas. Jadi tidak perlu datang ke sekolah. Alurnya seperti itu. Masih. Oke. Ngoten nggih. Ini ngeten, ini nanti kan waktunya agak panjang untuk sosialisasi aplikasinya. Biar sosialisasi berjalan dulu, nanti diskusi atau pertanyaannya bisa disambung setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Ngoten nggih. Untuk Mas Wawan waktu dan tempat kami persilakan.